to be good. It's about. Wait a minute. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Laris. Langkah awal raih inspirasi sukses. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspirasi seputar dunia UMKM. Nah, kalian kalau ngomongin jajanan yang enak dimakan pas sore-sore, kalian kepikirannya apa? Kalau aku sih bakso bakar ya. Oke, di sini dengan aku Karina Natasha selaku host dan sudah bersama narasumber kami yaitu seorang pengusaha bakso bakar. Boleh perkenalkan diri dulu Mas, namanya siapa? Oke, perkenalkan sebelumnya saya atas nama Adi Susanto bergerak di bidang pengolahan bakso. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya Mas. Oke, siap. Jadi gimana nih Mas, awal-awal usaha ini tuh dari kapan mulainya? Kalau untuk awal usaha bakso bakaran super panjang ini, awal persis di puasa awal. Puasa awal Itu tahun bakso ini? bakaran super panjang awal puasa tahun ini ya. Iya, berarti masih apa namanya? Baru. Baru ya Ya, Mas? tergolongnya di bakso bakaran super panjang ini baru. Tapi kalau untuk usaha bidang baksonya itu udah dari 2016, 2017 sudah mulai. Gitu. Bisa diceritakan sedikit gak Mas, alasan kenapa memilih usaha ini? Kenapa memilih usaha bakso? Karena notabene setiap orang itu pasti kan semua suka bakso, dari kalangan anak-anak, dewasa sampai orang tua. Iya. Itu kan suka bakso pasti. Jadi itu yang membuat saya itu, oh ya, usaha ini tuh pasti jangkanya panjang. Forever pasti disukai, diminati banyak Orang. penggemar dan banyak orang. Oke. Kenapa sih Mas harus bakso bakar? Kenapa nggak kayak bakso kuah mungkin? Sebetulnya di GoFood itu ada juga inovasi kita. Termasuk kan ini bakso bakaran super panjang kan inovasi terbarunya kita. Ya. Kalau sebelumnya juga ada bakso pentol bimo, itu pakai kuah. Ada berbagai macam varian juga. Ada bakso jamur, bakso daging, bakso ayam, bakso isi keju. Itu tergolong dalam satu kemitraan franchise, yaitu pentol bimo. Ada lagi yang pakai enggak pakai kuah, tapi dikukus. Itu bakso kriwil. Nah, itu juga ada. Inovasi di kita juga ada seperti itu. Nah, sampai sekarang masih dijual gak Mas itu? Sampai sekarang masih dijual di beberapa outlet kita di kabupaten ataupun di luar Kabupaten Semarang juga sudah ada banyak cabang. Oh, oke. Apakah ini usaha pertama atau sebelumnya pernah usaha yang lainnya, Mas? Sebelumnya pernah juga usaha sih, kita juga sempat di mainan juga, jual aksesoris kayak gelang, kalung dan lain sebagainya itu kita juga pernah. Tapi ternyata kok faktnya fokusnya kita itu ternyata kok cocoknya di kuliner. Nah, kita juga terus pertajam untuk apa yang namanya membikin bakso tapi dengan versinya kita, dengan olahan bumbu khas dari GoFood sendiri, Iya. untuk menciptakan bakso yang khusus untuk bakaran, bakso yang khusus untuk kuah, bakso yang untuk hajatan juga ada. Oh, gitu. Oke. Saat pertama jualan itu apakah langsung rame atau sepi dulu gitu? Kalau pas awal pertama jualan pastinya ya ndak pasti apa ya, ndak pasti rame. Jadi waktu awal merintis bakso bakaran super panjang karena kita fokusnya masih terpecah. Ada kita opening di Surabaya waktu itu, opening di Bojonegoro. Nah, terus setelah buka itu sepi dulu. Setelah itu saya fokuskan di bakso bakaran super panjang, saya bikinkan konten-konten yang menarik. Nah, terus baru bisa up untuk media sosial, baru mengenal bakso bakaran super panjang di Embung Susu Ungaran Timur ini. Ya, termasuk kan Anda juga kemarin kan datang ke sana dan tertarik minat untuk mendatangkan Mas Adi itu kan karena dari media sosial juga. Iya, kan karena pasti. viral gitu ya. Iya gitu. Oke. Berapa sih Mas nominal untuk memulai usaha ini? Kalau yang langsung bagus ya, untuk contoh saja di kemitraan kita itu ada yang 13, 15, 17, 20 juga ada. Jadi kalau teman-teman itu tergantung mau apa ya, mau yang langsung bagus atau mau merintis dulu. Iya. Kalau mau merintis dari awal, otomatis pakai gerobak motor dulu. Nah, itu biayanya lebih sedikit, bisa di angka 3 sampai 5 jutaan saja. Gitu. Oke. Tapi kalau yang lebih bagus itu lebih banyak Iya, lagi gitu karena ya. untuk bakso bakaran super panjang itu kompornya saja udah mahal. Perlengkapan peralatannya tidak semurah perlengkapan yang kita bikin juga kan.
ada sempol bakso, tahu bakso yang versi seribuan, harga Iya. seribuan. Kalau untuk bakso bakaran super panjang kan versi jumbo dan panjangnya dia itu yang unik dan menarik gitu. Jadi kan susah untuk apa ya, untuk ditiru, bahkan untuk alat-alatnya juga kalau nggak tahu paham nggak bisa beli itu alatnya. Oh iya. Tapi kayak menu yang bakso bakar yang kecil-kecil terus sampelan itu nggak ada ya Mas di Nggak ada, menunya? karena kita memang fokuskan di setiap buka itu kita jadi spesialis. Contohnya ya bakso pentol bimo, ya udah pentol Iya. bimo aja. Oh gitu. Nah terus bakso kriwil, ya udah bakso kriwil aja. Sempol bakso, tahu bakso, ya udah itu aja. Tidak kita rangkap menjadi satu, karena kita mau jadi spesialis di bidangnya masing-masing, atau yang suka versi kita dengan sempol bakso atau tahu baksonya, atau bakso bakaran super panjang. Dan kita kan juga harus melihat juga teman-teman yang di sekitaran kita itu juga biar kelarisan. Kalau kita sikat semuanya, teman-teman kasihan juga nggak jualan gitu. Oke. Emang dulu cita-citanya jadi apa Mas? Untuk cita-cita dulu sempat pengen jadi penyanyi waktu dulu ya, pas Iya. saya seusia kamu di SMA itu mungkin pengen jadi vokalis juga, pengen jadi penyanyi, tapi kan tidak kesampaian juga. Terus saya pengen jadi tentara juga karena terah untuk bapak itu kan di militer, Ya. tapi bapak tidak boleh. Kenapa itu Mas? Karena ya itu terlalu apa ya, terlalu ekstrim dan berbahaya katanya bapak seperti itu. Ya. Kalau menurut Mas Adi, momen yang paling susah saat menjalankan usaha itu pas apa Mas? Kalau untuk momen ya banyak sekali ya yang saya lewatin waktu susah dulu. Contohnya kan kita memulai merintis tadi kan pertanyaan kamu bagus. Berapa budget yang dibutuhkan untuk Iya. membuka suatu usaha? Tapi kalau saya kan dari nol, dari minus. Iya, Uang 300.000 waktu dulu saya merintis, itu saya kembangkan. Pakai gerobak motor aja enggak beli, saya bikin sendiri. Oh, gitu. Setelah itu bikin sendiri, kita pakai, dan itu bukan sekedar pakai saja. Itu awal pertama kali ngerasa kayak gimana ya, merasakan malu. Karena apa? Kita memulai usaha yang belum pernah ibaratnya di keluarga saya alami. Oh, Jadi apa tadi? Coba ulang pertanyaannya. kalau menurut Mas Adi, momen apa sih yang paling susah saat menjalankan usaha? Oh ya, oke. Momen yang paling susah menjalankan usaha ya. Karena kita itu betul-betul merintis dari bawah, dari nol. Saya itu dari gerobak motor, pakai motor betul-betul yang dari nol, modal cuma 300.000, saya kembangkan dari bangun subuh, bikin bakso, setelah itu keliling ke SD, ke MI, SMP, SMA, ke Iya. pabrik. Nah itu kan saya alami. Betul-betul dari nol, titik itu yang saya rasa hati itu berkata malu, saya masih muda tapi kayak gini. Tapi kalau enggak saya rintis, saya mulai dari sekarang, saya mungkin tidak bisa menemukan versi diri saya sendiri. Jadi Iya. waktu itu pengen mencari jati diri saya. Itu Oh, intinya gitu. seperti itu. Nah, pas itu jatuh bangun gitu ya Mas, berarti? Iya toh, lah sekarang mungkin ya karena ini cerita mungkin tidak bisa mendramatisir apa yang saya alami waktu itu. Iya. Kayak waktu jualan sausnya jatuh, nggak jadi jualan tuh itu. Padahal Iya. saya di sini jualan saya di Gunung Pati, jatuh sausnya itu, ya kan? Setelah itu ada insiden tabrakan waktu jatuhnya motor dan gerobaknya itu. Dan itu salah satu saja yang seperti itu kan udah ngeblank. Iya. Ya di teman-teman juga yang jualan-jualan seperti saya waktu itu di gerobak motor, itu juga mengalami. Teman saya di depan saya itu semua dagangannya tuh tumpah semua di depan saya. Nah itulah memang betul-betul kalau kesah kita waktu awal merintis sama teman-teman juga itu betul-betul tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iya. Seperti itu. Nah, pas di titik terendah gitu, pernah nggak sih kayak rasanya pengen nyerah gitu? Ada sih. Jadi waktu ini sedikit flashback ya, cerita lagi di masa lalu saya itu. Setelah udah lumayan saya mengembangkan di gerobak motor itu, punya anak buah, ceritanya gitu. 1, 2, 3, 4 sampai 5 anak buah. Saya udah berjalan. Setelah itu mereka keluar semua. Keluar semua karena pengen mengembangkan sendiri kan mungkin. Iya. Setelah itu istri saya itu yang habis keluar dari pabrik patah tangannya. Itu Jadi jatuh. double kill saya.
Itu istrinya jatuh terus Jatuh. tangan- Jadi oh. terus patah tangannya. Setelah itu saya kan mulai mikir kan, ini kok berat sekali. Padahal fase merintis sudah seberat ini, istri saya tidak bisa bantuin saya. Ya. Dan rencananya kan awal dia keluar kan pengen bantuin kan, tapi ternyata tidak bisa karena keterbatasan itu 9 sampai 1 tahun itu kan off. Ya. Nah itu betul-betul saya malah memperkuat jiwa saya untuk lebih lebih pengen ke depan saya harus lebih baik. Terus saya rubah untuk progres selanjutnya menjadi kios-kios. Saya tidak mengembangkan di gerobak motor lagi. Oke. Jadi setiap kios, kalau kios kan bisa anak buah saya yang pergi, tapi Iya. kiosnya tetap saya ganti anak buah yang pergi. Oke, kita lanjut lagi nanti Boleh. setelah jeda iklan yang satu ini ya Mas. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Laris. It's about to be good. It's about. Wait a minute. Di luar panas nih. Sudah sedia payung? Wah, mendung. Sudah sedia payung? Sedia payung. Terus, kalau bukan sedia payung, sedia apa dong? Sebelum cuaca apapun, sedia Nesui Collagen Water Sunscreen. Melindungi kulitmu dari sinar UVA dan UVB dalam kondisi cuaca apapun. Jadi, sudahkah kamu sedia Nesui Collagen Water Sunscreen? It's about to be good. It's about. Wait a minute. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Podcast Laris. Nah, kita bakalan sambung obrolan yang seru tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya Mas. Oke, boleh. Kalau di zaman sekarang, gimana nih caranya Mas Adi buat promosiin online maupun offline? Pasti teman-teman udah tahu kan bakso bakar Kopfood? Kalau untuk pemasaran ya kita lebih cenderung ke online. Karena kita punya akun salah satunya di TikTok, Ya. terus di IG, sama di Facebook juga, ada Oke. juga di YouTube. Tapi untuk fokusnya memang di akun kita yang TikTok gitu. Oh, ya. Jadi kalau untuk offline-nya ya kita mencarilah tempat-tempat yang strategis di area itu biar kita dikenal dulu. Paling tidak seperti itu, atau via teman-teman yang sudah nyobain atau review produk kita, terus memperkenalkan produk kita secara gratis ya dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Oh, gitu. Oke. Nah, untuk bahan baku kopi sendiri itu olah sendiri apa ngambil dari supplier lain, Mas? Kalau untuk bahan baku kita ambil dari supplier lain karena kita kan tidak olah daging secara utuh dari awal. Kita tidak ternak ayamnya, kita Iya. tidak ternak sapinya. Jadi kita ada supplier yang mensuplai untuk daging ayam dan juga sapinya itu. Tapi untuk akreditasi untuk layaknya atau label halalnya sudah pasti harus kita cek dulu betul-betul memenuhi syarat syariah Islam. Berarti itu halal ya, Mas? Bakso Halal bakarnya? pasti harus. Oke. Ya, kalau enggak halal ya dikomplain pastinya ya kan. Karena itu sudah terbit juga label kita, alhamdulillah di Kopfood itu sudah halal. Oke. Bagaimana tanggapan Mas Adi jika bahan baku yang lagi naik-naiknya seperti sekarang? Ya pastinya sih sedih ya. Oh, gitu. Karena untuk teman-teman kita yang ambil barang juga kan ada banyak kemitraan yang dari sempol bakso, tahu bakso dan lain sebagainya dari kita. Itu kan pasti mengeluhkan juga. Sempat kemarin yang mitra di Beringin itu ada, Mas, ini gimana ya, bahan baku semakin naik, apa iya kita jualnya tetap segini terus. Sedangkan perekonomian ini kan sedang tidak balance, tidak stabil. Iya. Otomatis kalau dinaikkan dengan sekarang kita paksakan, nanti imbasnya itu pasti akan penurunan drastis di omset mereka. Iya. Nah itu loh, saya juga masih mempertimbangkan untuk harga sempol yang dijual biasanya 1000-an itu tetap mau dijual segitu atau dinaikkan.
Kalau di bakso bakaran super panjang itu kan kebetulan tidak ada mitra lain, itu Iya. punya saya sendiri. Mm-mm. Jadi bisa lebih nekan untuk biaya operasionalnya dan HPP-nya juga. Iya. Tapi kalau untuk mitra ini dengan bahan baku yang tambah meroket ya, ganti harga kalau saya Iya. rasa. Dari plastik aja ganti harga itu. Iya. Ya untuk pemerintah juga harapan saya juga semoga tidak naik seperti ini lagi lah. Ini jomplang sekali kan sama kita itu jualan paling satu hari dapatnya berapa sih kan gitu. Iya. Kalau dipangkas dengan biaya yang mahal itu otomatis semakin sedikit kita ataupun mitra-mitra kita mendapatkan laba bersihnya. Oke. Kalau untuk baksonya yang super panjang itu dari daging apa, Mas? Daging mix kombinasi sapi dan juga ayam. Jadi mix kombinasi karena kalau tidak di mix, kalau cuma daging sapi saja pasti tidak nutup sama harganya. Iya. Karena kita kan menciptakan untuk bakso bakaran super panjang itu yang murah, enak, tapi premium. Iya. Nah itu yang saya tekankan karena kuantiti penjualannya memang harus banyak. Kalau jualnya sedikit, pasti kita tidak bisa jual dengan harga segitu. Oke. Ya kan? Udah pernah nyoba kan? Pernah. Nah ya itu pasti kalau misalkan teman-teman yang mikir kok bisa jual segini karena jualnya banyak. Itu kuantiti. Tapi kalau semisal teman-teman mau pesen pakai daging sapi doang, daging ayam doang, itu apakah bisa, Mas? Bisa, karena produk kita kan ada juga bakso yang tidak cuma ditusukin saja, tapi kita jual kilograman. Ada bakso yang ori, medium, premium itu kan tidak pakai tusuk. Iya. Jadi mau yang grade super itu full sapi, Iya. ada yang grade A1-nya di bawahnya itu ada mix kombinasi ayam dan juga sapi. Cuman yang membedakan itu kadar tepungnya. Gitu. Kalau minta yang harga yang bagus dengan kombinasi ayam dan juga sapi pasti harganya lebih mahal daripada harga yang biasa untuk daging ayam. Oke. Gitu. Untuk pengolahan baksonya ini apakah ada teknik khusus, Mas? Pasti ada setiap olahan bakso di tiap-tiap manajemen masing-masing ya. Ya. Ya Bu Puji ataupun di bakso Pak Mas Hadi itu juga pasti kan mempunyai versinya dengan sterilisasinya mereka pasti mempunyai resep andalan sendiri. Entah di es batunya yang bikin sendiri, yang dibanyakin ataupun dia bikin adonannya tepungnya itu yang sedikit, dagingnya banyak, atau sekarang yang lagi marak ini bakso tanpa tepung. Nah, itu. Iya. Itu kan pasti punya versi mereka masing-masing. Kalau saya itu juga pasti punya resep andalan sendiri. Iya. Yang tidak saya sebarkan juga di akun-akun saya ataupun pas lagi di video-video saya. Oke. Pasti ada. Nah, kalau di bakso bakar yang super panjang itu ada berapa macam menu, Mas? Kalau bakso bakaran super panjang itu ada sekitar 6 kali ya. Yang pertama itu Dewo Roci. Dewo Roci gede dawa rada cilik. Terus Dewo Demak. Gede dawa gandemen jama. Terus yang ketiga Dewo Ndelondang. Iya. Gede dawa ndelonteng sak pedang. Yang keempat ada Dewo Rengku, gede dawa ireng kaku. Terus yang kelima Dewo Urat Madu, gede dawa ngurat mare candu. Nah, itu yang versi terbarunya kita. Berarti ada 5 varian. Oke. Nah, ini kan nama baksonya unik-unik. Mas Adi tuh dapat idenya dari mana, Mas? Aslinya kalau ide itu kan memang dari awal guyonan sama bapak sama kakak. Cuman guyonan toh. Pak, saya mau bikin ini bakso yang super panjang, yang bermeter-meter panjangnya. Ini dikasih nama apa ya, Pak ya? Nah, Dewa aja gede dawa. Nah, terus bapak bilang Dewa Demak aja gede dawa gandemen jama. Gandemen jama itu kan enak banget gitu. Iya. Terus kakak saya bilang Dewa Rengku apa? Gede dawa ireng kaku lah. Saya kan ketawa toh, sambil saya mikirkan itu sambil ketawa saya. Cuman dari guyonan itu menjadi gagasan yang matang. Terus saya bikin, oh iya saya sesuaikan dengan ukurannya yang besar, panjang, yang berisi lah kasarannya gitu. Jadi teman-teman yang lain yang menikmati bakso bakaran itu biar terngiang terus. Namanya kok unik Dan kita itu menciptakan hal yang bukan plagian ataupun hanya sekedar meniru produk orang. Kita menciptakan hal baru yang belum ada khususnya di Ungaran Kabupaten Semarang. Iya. Oke. Berarti nggak dapat ide dari mana-mana gitu? Alhamdulillah enggak. Jadi kita ngembangkan olahan bakso yang kita olah sendiri. Nah, butuh waktu berapa lama sih, Mas, untuk membakar bakso yang sepanjang dan sebesar itu? Kalau untuk proses pembakaran itu enggak bisa dimeniti ya. Kalau saya pakainya feeling. Dan teman-teman juga yang bakar di bakso bakaran ataupun yang stand yang lainnya itu pakai feeling.
belum tentu bisa juga saya patok dia harga ini yang Dewa Urat Madu kan besar, Ya. Gede Dawa Ngurat Marai Candu. Nah, itu kan yang paling besar, best seller juga. Ini harus 10 menit, harus 5 menit. Kalau udah gosong gimana? Kan harus diangkat kan? Iya. Nah, itu berarti harus feeling tiap-tiap personil kita itu harus mempunyai insting kokinya itu harus ada. Gitu. Itu di kitchen orang-orang itu harus mempunyai jeli, oh insting feeling kita itu udah jadi ini selesai. Terus kalau misalkan Anda bilang berapa kali celup, yang penting kan insting kita, oh iya ini udah jadi, udah bagus, sudah siap disajikan. Apalagi dalam varian rasa kita kan banyak itu, Ya. yang hot lava ataupun black pepper, barbecue, ada special cold food, itu masing-masing sendiri. Kalau yang special cold food itu lebih cepat karena kadar kecapnya ada. Itu Berarti jadi lebih beda-beda cepat. semuanya itu. Beda-beda. Jadi kalau untuk waktunya tidak bisa diperkirakan, yang penting insting dari setiap personil cold food sendiri yang bisa menentukan seperti itu. Nah, untuk bakso bakarnya yang bikin enak itu bumbunya yang spesial atau dari baksonya yang udah enak, Mas? Dua-duanya. Oh. Jadi bakso itu dasar itu sudah harus enak dulu. Mm-mm. Setelah bakso itu enak untuk dimakan polos ya, Ya. mau disikat pakai bumbu apa saja kasarannya pasti masuk. Oke. Tapi olahan koput yang tadi jenengan bilang ada resep khususnya juga, aslinya itu ada. Bakso yang khusus bakaran itu olahannya takaran campuran pasti beda sama olahan yang untuk kuah. Ya. Untuk kriwil juga beda. Jadi setiap saya pelajari itu, oh ternyata bakso yang untuk digoreng ini, contohnya harus pakai tepung terigu, bukan hanya tepung tapioka saja. Ya. Seperti itu. Harus kita jeli. Oh ya ini untuk diapain sih? Untuk digoreng atau untuk dibakar atau untuk dikasih kuah. Makanya setiap kali teman-teman yang datang dan pengen usaha, itu saya arahkan mau goreng, bakar ataupun jenengan mau dikasih kuah. Oke, gitu. Oke. Menarik banget ya, Mas. Apalagi usaha kuliner ini kan banyak banget peminatnya ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah jeda ikan yang satu ini ya, Mas. Oke, siap, baik. It's about to be good. It's about. Wait a minute. Lewongan jelek tapi santai, ada kreativitasnya bro. Ini ada uang sama biskuit saya buat nilai saya. Kalian pikir nilai bisa dibeli? Kalau nilai bisa dibeli, peradaban nggak akan dijual. Paham? Sekolah bukan tempat untuk menjaga nilai, tapi sekolah adalah tempat untuk membangun karakter. Suap merupakan bentuk dalam menghancurkannya bangsa. Stop suap, bangun peradaban. It's about to be good. It's about. Wait a minute. Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast Laris. Nah, sekarang kita mau sambung obrolan yang seru tadi ya teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaannya ya, Mas ya. Boleh Kak, silakan. Bagaimana respon pelanggan selama ini terhadap usahanya Mas Adi? Alhamdulillah ya, sampai sejauh ini setiap kali mengeluarkan produk yang baru dari GoFood sendiri itu pasti viral dan booming. Nah, tergantung bagaimana teman-teman rekan-rekan personil kita itu mempertahankan untuk kualitas rasa dan pelayanan kepada customer kita. Itu Oke. jadi itu yang paling inti seperti itu.
Jika ada respon yang kurang baik, misal dari timnya Mas Adi itu apa yang bakal Mas Adi lakuin? Harus evaluasi, briefing secepatnya untuk mengantisipasi meluasnya trouble yang dialami pada saat itu. Contohnya misalkan yang tenan yang mana ini yang berkendala, Ya. saya datangkan dulu ya di tenan yang bersangkutan bagaimana titik untuk permasalahannya. Setelah itu baru kita pecahkan untuk persoalannya. Dan itu kan biasanya kita itu ada dalam 1 atau 2 minggu itu kumpul semua tim dari produksi sampai bagian tim lapangan itu kumpul semua biar padu gitu. Oh, iya. Kalau miskomunikasi ada ndak Mas Adi? Pasti ada. Sing ibaratnya sampai teman-teman itu apa ya cekcok ataupun lain sebagainya itu pasti ada, tapi kan itu tidak dimasukkan dalam apa ya dalam konten dan lain sebagainya, itu kan intern kita. Ya. Tapi tidak apa-apa, itu salah satu karena mereka itu pasti mempunyai inspirasi sendiri untuk memajukan produk yang diusung, temanya seperti itu. Kalau boleh tahu, usaha ini tuh cukup menguntungkan nggak, Mas? Alhamdulillah sejauh ini sangat menguntungkan sekali, karena dari proses step awal tadi kan sudah saya kasih tahu juga untuk proses dari awal merintis Ya. sampai jatuh bangunnya saya seperti itu sampai saat ini sekarang di depan jenengan, alhamdulillah sudah bisa menciptakan peluang kerja untuk orang banyak bahkan puluhan. Itu menjadi salah satu apa ya wujud senang saya. Bukan berarti kita itu sukses itu apa sih kalau dinominalkan kan tidak bisa, Ya. tapi kepuasan kita karena kita bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang banyak, itu pasti manfaatnya kan meluas. Ya. Bukan hanya saya, kalau saya saja yang sukses, saudara saya hidupnya tidak enak, pasti saya juga merasa bersalah atas itu. Gitu ya. intinya. Oke. Tetap alhamdulillah senang dengan pekerjaan saya yang saya alami sekarang. Oke. Nah, berapa sih Mas omsetnya dalam satu hari? Ya lumayan sih kalau untuk yang di bakso bakaran super panjang ya, khususnya ini yang kita bahas. Bakso bakaran super panjang itu awal sempet juga itu satu hari ditunggu sama 2 orang dapat cuma 200.000 awal-awal itu. Hari keduanya 150.000. Oh ya udah Mas Adi besok ke sana, saya bikinkan VT dulu di sana, nanti saya publikasikan dulu. Setelah itu saya publikasikan, alhamdulillah kok responsifnya itu bagus. Jadi teman-teman yang tadinya cuma coba-coba bakso bakaran apa toh sih yang dawane semeter iki. Ya kan? Ya. Setelah itu ternyata nyobain cocok jadi langganan. Nah, itulah karena kita itu sangat mengandalkan the power of medsos. Itu penting sekali. Kayak kalian itu di multimedia betul-betul belajarlah yang giat untuk mengulik ya. Kalau di bahasanya kita itu untuk dunia apa podcast kayak ini ataupun bikin video-video pendek ataupun durasi panjang kayak di YouTube, itu kan memerlukan betul-betul kejelian. Makanya di sini saya juga di SMKNU ini termasuk di tim kalian ya. Semoga bisa sukses ke depannya. So, saya doakan yang terbaik sampai Mas Adi bisa diundang ke sini. Saya juga terima kasih banyak. Paling tidak kan semakin meluas yang bisa mengenal di bakso bakaran super panjang Ungaran yang kita usung temanya. Oke, ya. Nah, selama menjalankan usaha ini, Mas Adi didukung sama orang terdekat gak? Misal keluarga, teman, tetangga gitu? Pasti ya didukung. Kalau tidak didukung, pasti saya juga mengalami banyak kendala. Berarti keluarganya support system Support banget ya? pasti dari istri, dari bapak saya, ibu saya pasti yang utama. Kalau ibu itu yang paling melo ya kalau di keluarga ya. Iya. Pas waktu dulu saya awal merintis pakai gerobak motor, saya pulang ini. Ibu itu nangis, enggak boleh. Kamu itu saya sekolahkan, ya enggak kalah sama teman-temanmu yang lainnya. Kamu paling tidak kerja yang layak. Enggak, Bu. Karena saya pengen tahu bagaimana proses dari awal langkah saya memulai. Besok kalau saya udah berpunya, alhamdulillah punya anak buah, saya enggak semena-mena sama mereka. Kayak gitu. Karena sudah merasakan Iya, susahnya gitu ya? Kalau bapak cenderungnya sih kalau mentalnya kan dari bapak kan militer juga, nah, dari mbah saya kan. Kalau bapak enggak apa-apa. Kamu sekarang yang kamu jalani, besok pasti suatu hari pasti akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kamu kehendaki. Apakah ada yang tidak suka sama usahanya Mas Adi? Saya enggak mikirkan itu. Berarti bodo amat gitu ya? Bodo amat. Kalau kita mau ya, ciri-ciri orang yang
hanya stuck dan tidak bisa berkembang itu orang yang hanya memikirkan untuk perkembangan dan usil. Dia cuma nguliknya itu bagaimana perkembangan si A, si B, si C, tapi dia tidak pernah mengulik perkembangan dia sendiri. Kenapa kita harus memikirkan orang yang seperti itu? Sedangkan kalau saya ditanya ada yang benci tidak, saya tidak tahu, sampai saya pun tidak tahu, karena saya tidak pernah memikirkan itu. Itu tips juga untuk teman-teman. Jadi tidak usah terlalu memikirkan yang tidak harus kalian pikirkan, mending memikirkan saja sesuatu yang faedah dan menghasilkan untuk kedepannya. Gitu. Tapi pernah ada yang kayak usil banget nih sama Mas Adi karena pengen ngehancurin usahanya gitu, ada nggak Mas? Ya kalau saya rasa sih pasti ada, mungkin ya. Pasti ada di stand-stand yang lainnya juga ada. Kayak bahasa-bahasanya itu apa ya, kayak kelenik lah lain sebagainya, saya enggak tahu ya. Tapi saya kan enggak begitu fokus di situ. Kalau ada trouble seperti itu kayak apa ya, ada disiram apa, di anu apa, saya suruh bersihin, udah selesai seperti itu saja. Enggak usah dipikir terlalu, wah ini nanti saya gimana, karena takdir, jodoh, pati, rezeki, karena saya orang Jawa ya. Itu sudah ditentukan sama Allah SWT. Enggak usah takut. Jadi kalau kita sepi, evaluasinya barang yang kita dagangkan hari itu ataupun tema usaha apa yang kita usung itu betul-betul manfaat atau enggak, atau kurangnya itu kita di apa, bukan saya dibuat siapa. Itu. Jadi kalau mindsetnya sudah berpikir ini ada yang usil, ada yang jahatin saya dan lain sebagainya, ya enggak bakalan berkembang. Udahlah, lanjut saja. Kalau enggak cocok sama usaha itu, ganti usaha yang lainnya. Gitu aja. Nah, kalau semisal teman-teman mau pesan buat acara keluarga atau acara yang lainnya gitu, apakah bisa Mas? Bisa, boleh banget. Langsung saja hubungi ya nomor yang biasanya kita cantumkan di bio. Di akun kita juga ada Kopfood ID ataupun di Kopfood 92. Jadi teman-teman kalau mau pesan silahkan langsung saja DM ke admin. Itu. Jadi nanti kita akan berikan press list untuk harganya juga. Ada semuanya komplit dari bakso yang ditusuk ataupun yang per kilogram yang seperti saya bilang tadi, semuanya ada. Nah, bagaimana Mas Adi menghandle setiap lini supaya berjalan dengan baik, Mas? Ya pastinya kita kan memahami karakteristik satu persatu personil kita. Untuk setiap permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan kita marah-marah, tapi kita harus menyelesaikan secara dewasa. Apa sih persoalannya? Bagaimana untuk tenan yang si A itu biar bisa naik omsetnya, biar tenan si B bisa seperti tenan si C. Nah, itu kan yang harus kita briefing. Biar yang stand yang ditunggu yang belum begitu jalan itu enggak kecil hati juga. Sama stand yang sudah besar lah kasarannya, omsetnya udah bagus. Tapi kan ini bukan masalah omset saja. Yang kecil tadi ya tetap di backup juga sama yang rame. Karena kita kan satu manajemen lah. Jadi yang kecil ini tadi juga aslinya itu sama, untuk bayarannya sama yang ramai ini, cuman bonusnya yang beda. Jadi untuk teman-teman itu tetap mempunyai pikirannya masing-masing untuk mengembangkan. Kalau saya itu kan cuman menjembatani saja. Seperti itu. Nah, salah satu kunci biar pelanggan tuh balik terus tuh gimana Mas? Ramah pastinya. Dagangan kamu yang kamu sajikan itu enak. Kalau ada komplain, respon dengan bagus. Kalau misalnya kita main di media sosial tapi kita baper, itu pasti penanggapan sama orang-orang yang tidak tahu kita itu tidak mau dikritik. Tapi kita harus membetulkan, sesegera membetulkan, dan kita bertanggung jawab. Kak, kalau memang ada komplain, trouble, silahkan datang lagi, kita kasih free. Nggak usah bayar atau kayak gimana. Kita itu pinter-pinteran saja untuk mengolah suatu usaha itu. Kalau ada yang komplain didiamkan saja, ya pasti akan meluas nanti. Imbasnya sepi. Orang itu dari satu ke satu orang yang tidak ditanggapi, pasti dia akan merasa dikucilkan ataupun tidak ditanggapi dengan baik. Gitu. Jadi kita harus ramah dan juga harus memperhitungkan masalah rasa yang kita sajikan. Ada tips gak buat teman-teman yang ingin memulai usaha? Mulai saja dulu, tidak usah banyak berpikir. Yang penting 90% kita harus mulai dulu, 10% sambil jalan kita pikirkan. Jadi memulai usaha itu tidak usah babi bu a i u. Berarti nekat aja dulu gitu ya Mas? Iya, mulai saja lah. Ya penak Mas Adi sekarang udah punya modal.
saya dulu juga tidak punya. Pakai gerobak motor ya motor kayu, pakai kayu. Ya, jadi kalau memikirkan untuk sekarang bagus, setennya bagus, itu kan sekarang. Iya. Tapi dulu kan saya memulai juga dari nol. Makanya kalau untuk teman-teman, ya siapa tahu ada yang termotivasi dan terinspirasi sama apa yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ya alhamdulillah. Iya. Dengan adanya saya berarti bisa menjembatani untuk Anda itu lebih semangat lagi untuk menjalankan usaha atau memulai usaha. Iya, oke. Terima kasih ya Mas ya. Siap. Oke. Nah, nggak kerasa ya udah sampai penghujung podcast hari ini. Terima kasih untuk Mas Adi dan juga teman-teman Oke. yang udah menonton video ini. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan motivasi untuk terus mendukung dan mengembangkan usaha lokal. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. It's about to be good.